Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Bersama kami pendengar dalam Indonesia Menyapa Pagi, saya Veronica juga masih menemani Anda tentunya ya dalam aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, hari ini tanggal 3 Mei 2024, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 3 Mei ini sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Jadi hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kebebasan pers dan juga mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab dalam memelihara hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi, seperti yang diamanatkan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 ya. Dan Hari Kebebasan Pers ini juga merupakan peringatan atau deklarasi Windhoek, sebuah pernyataan prinsip kebebasan pers yang dirumuskan oleh seorang jurnalis surat kabar Afrika di Windhoek pada tahun 1991. Dan kalau kita bicara sejarah memang cukup panjang ya terkait dengan Hari Kebebasan Pers ini. Namun tentunya pada kesempatan kali ini juga kita akan mengetahui sejauh apa perkembangan kebebasan pers di Indonesia tentunya. Dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga sempat memberikan pesannya tentang kondisi jurnalis di dunia tepat pada Hari Kebebasan Pers Dunia yang jatuh pada hari ini. Nah, menurut Guterres, dunia sedang mengalami keadaan darurat lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan ancaman nyata bagi generasi sekarang dan untuk generasi mendatang. Masyarakat perlu mengetahui hal ini dan jurnalis serta pekerja media memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan mendidik mereka. Nah, kebebasan media ini sedang terkepung ya, dan jurnalisme lingkungan hidup adalah profesi yang semakin berbahaya. Ada sejumlah jurnalis yang meliput pertambangan ilegal, pembalakan liar, bahkan perburuan liar dan isu-isu lingkungan lainnya telah terancam dalam beberapa dekade terakhir. Nah, bagaimana untuk kita bisa terlepas dari ancaman dan bagaimana pers ini bisa lebih betul-betul merasakan kebebasan itu di Indonesia secara khusus ya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI, Teguh Santoso. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Selamat Hari Kebebasan Pers hari ini ya, Pak Teguh ya. Terima kasih, sama-sama buat Mbak juga dan sahabat BRRI. Iya, menarik sekali Pak Teguh ya, mengingat hari ini kita merayakan Hari Kebebasan Pers. Namun ternyata banyak sekali ya, baik itu jurnalis maupun juga media-media yang meliput tentang lingkungan ataupun tadi seperti sempat saya sampaikan itu yang ternyata diancam, ada threat-threat yang dialami begitu. Pandangan dari sisi Jaringan Media Cyber Indonesia sejauh ini ya, bagaimana impact-nya begitu bagi jurnalis, bagi pers dan bagi media dengan adanya ancaman-ancaman threat ini, dan tentunya juga kalau kita bicara sesuai dengan Jaringan Media Cyber Indonesia saat ini, seperti apa Pak Teguh? Ya, memang isu ekologi ini salah satu isu yang penting ya sejak lama, dan tadi kalau kita dengar Sekjen PBB Antonio Guterres meng-highlight karena berarti memang sudah semakin mengkhawatirkan. Nah, dalam kaitannya dengan pers, ini salah satu objek yang kerap dijadikan bahan pemberitaan. Tadi juga Mbak sudah sebutkan misalnya tentang media atau wartawan yang mereka memberikan fokus pada isu-isu lingkungan. Nah, memang isu lingkungan ini seringkali dia berhadapan-hadapan dengan isu temannya tuh, isu ekonomi ya. Kita seakan-akan kita dibawa kepada dilema untuk memilih penyelamatan lingkungan, pelestarian lingkungan di satu sisi, tapi di sisi lain juga ada kebutuhan untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mendapatkan devisa dan seterusnya. Nah, disinilah seringkali pers itu harus pintar untuk memilih ya. Jadi tidak bisa juga dikatakan misalnya isu lingkungan ini sesuatu yang jauh dari kebijakan. Justru ini sangat terkait erat dengan kebijakan ya, karena tadi itu lingkungan dan ekonomi dua hal yang sering dihadap-hadapkan dan akhirnya menjadi objek reportase yang cukup seksi bagi media, dan karena selalu ada kelompok pengambil kebijakan, politisi, elit di balik tadi konversi lingkungan menjadi instrumen ekonomi. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan ini.
Betul, dan memang secara lebih khusus ya jurnalisme lingkungan hidup. Bahkan tadi sempat disinggung bahwa ini sekarang menjadi profesi yang semakin berbahaya. Dari sudut pantauan ya Pak Teguh, selama ini begitu ya. Sejauh mana presentasi ancaman yang dialami oleh pers, jurnalis maupun media ketika menginformasikan ataupun menyampaikan info-info yang tadi ya terkait dengan lingkungan yang seperti pertambangan ilegal, pembakaran liar dan hal-hal yang berbahaya seperti itu. Ya, ini beberapa kasus pernah terjadi beberapa tahun lalu ya, bahkan juga mungkin akhir-akhir ini. Cuma barangkali memang karena lokusnya itu tidak di ibu kota kan. Iya. Kalau di Jakarta ini kan isu lingkungannya isu banjir, isu kemacatan, polusi ya, perpindahan arus panas karena angin dan seterusnya gitu. Tapi kalau di daerah ya kita lihat di Kalimantan, di Sulawesi ya, sekarang memang saya kira jadinya agak lebih sulit bagi teman-teman media untuk memberikan reportase mengenai tadi benturan kepentingan ekonomi dan kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan gitu, karena ada power, ada kekuasaan juga yang sangat berkepentingan dengan hal itu gitu. Nah, tidak terdengar dengan cukup serius barangkali adalah beberapa upaya ya, film-film dokumenter juga pernah diproduksi untuk memperlihatkan betapa brutalnya misalnya pengelolaan sumber daya lingkungan kita tadi, karena alasannya adalah kebutuhan ekonomi nasional gitu ya. Tidak begitu terdengar karena memang berada jauh dari pusat Jakarta, tapi represi-represi itu terjadi juga gitu. Dan barangkali ini yang harus jadi perhatian kita bersama, bagaimana agar isu lingkungan yang dihadap-hadapkan dengan kepentingan ekonomi yang di-backup oleh kekuasaan ini bisa dijadikan arus utama, karena memang tidak bukan suatu yang main-main gitu. Nah, cuma sayangnya saya juga menangkap suatu suasana di mana kadang-kadang isu lingkungan ini dianggap kurang begitu menarik dibandingkan dengan isu politik permukaan gitu ya. Isu politik permukaan itu ya misalnya pertarungan antara si A, si B untuk memperebutkan jabatan publik, perhitungan kursi di parlemen dan seterusnya gitu. Nah, ini kan isu-isu di permukaan. Atau misalnya kemarin kita misalnya sempat membahas tentang, sedang ramai tentang Omnibus Law misalnya. Nah, itu hanya dipandang dari sisi proses legislasi saja gitu ya, tentang pertarungan kepentingan, ada ini ada itu. Nah, tetapi dampak yang akan dimunculkan terhadap berbagai bidang, dalam hal ini lingkungan dan sumber daya alam dan seterusnya, ini yang kurang banyak diangkat dan saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan seringkali dimaklumi kalau kehancuran itu terjadi gitu. Nah, ini ya sangat miris sekali ya. Dengan adanya persoalan-persoalan seperti ini Pak Teguh, bagaimana agar masalah lingkungan bisa terselesaikan dengan kehadiran pers, media maupun jurnalis, dan bagaimana pula keamanan terlindungi dari ancaman oleh para jurnalis ini bisa juga diperoleh begitu, dilaksanakan atau didapat, sehingga ada rasa aman ketika dia harus membongkar atau menyampaikan informasi-informasi masalah lingkungan yang berbahaya tersebut. Ya, kalau pertanyaannya itu kan jalan keluarnya mungkin sedikit klasik ya. Pertama ya. Dari sisi medianya, sisi jurnalis, wartawannya tentu adalah edukasi ya. Edukasi tentang konten ini, kemudian juga tentu saja adalah BIMTEK juga ya, juga termasuk misalnya memperkenalkan bagaimana anatomi oligarki yang berkembang, yang beroperasi di wilayah katakanlah tertentu ya, bagaimana sih jaringan operasinya ini gitu, dan itu disampaikan apa adanya dulu ya, bagaimana korporasi-korporasi itu bekerja sama dengan kekuatan politik untuk mendapatkan katakanlah istilahnya macam-macam lah ya, istilahnya itu ada IUP lah, ada HPH lah, macam-macam gitu ya. Nah, dan bagaimana kemudian kaitannya dengan sistem ekonomi global, karena itu kan tidak bergerak sendiri. Betul. Ya, kita ini kan menjadi produsen komoditas. Ya, tapi kemudian nanti kita akan bertanya tentang nilai baliknya gitu, atau tentang tadi konsekuensinya yang dialami oleh lingkungan kita. Nah, ini mesti dipahami dulu, diceritakan lagi ke kawan-kawan wartawan menjadi isu tertentu. Nah, kalau dari sisi orang yang tidak puas dengan pekerjaan jurnalistik, ya tadi saya bilang ini juga klasik ya, jangankan isu lingkungan yang sebetulnya melibatkan permainan politik tingkat tinggi dan seterusnya gitu ya.
untuk isu-isu kecil saja kan tekanan masih sering terjadi ya. Iya. Ya saya nggak tahu kalau dari sisi sebelah situ ya gimana ya, orang kalau puasa ini kan kadang-kadang ya segala cara dilakukan juga untuk memberikan tekanan-tekanan. Nah, Baik. solidaritas di kalangan media, di kalangan pers juga harus ditingkatkan terkait dengan isu penting ini dan ya ini bukan kebutuhan kita untuk 5 tahunan gitu ya kok soal lingkungan ini. Kita merasakan semua dampaknya sekarang perubahan yang terjadi di iklim kita ini. Betul. Diakibatkan oleh perubahan nature yang sekarang sedang Baik. terjadi secara brutal. Maka Pak Teguh, satu hal yang menarik ya, bisa berbagi dengan kami ya, sekaligus juga mungkin sharing terkait dengan perbandingan kebebasan pers jurnalis di luar negeri ya, di negara lain di mana Pak Teguh sudah sempat juga ya berkunjung ke beberapa negara dan dibandingkan dengan Indonesia, terutama ketika mengangkat atau mengawal tentang isu-isu lingkungan, perubahan iklim atau bahkan kerusakan lingkungan. Seperti apa perbandingannya dengan negara lain antara Indonesia? Oke, ini pengamatan saya yang sangat sederhana lah ya. Saya nggak mau nanti dianggap judgement terlalu dalam. Tapi pengamatan saya begini. Baik, ya. Di negara-negara berkembang, developing countries, memang isu lingkungan ini masih tidak begitu seksi dibandingkan dengan isu-isu lain yang lebih mudah untuk dibicarakan oleh banyak orang. Ya, itu harus diakui. Nah, tetapi di negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi, ya kita mau bilang developed country atau negara yang sudah maju, isu lingkungan menjadi penting. Nah, mereka penting untuk melihat apa yang sedang mereka kenakan, prosesnya dari bahan bakunya, bagaimana bahan baku itu dihasilkan, dari tempat mana, tenaga kerja yang digunakan, apakah legal atau apakah menggunakan child labor, ya kan? Apakah menggunakan biaya buruh yang di bawah yang sangat minim misalnya. Apakah praktik perbudakan dilibatkan di situ? Apakah ekspor impornya melanggar hukum atau tidak, ya kan? Kemudian dampak-dampak lain. Apakah bahan baju ini, saya ngomong baju ya. Yeah. Apakah bahan baju ini misalnya juga memiliki pengaruh pada kondisi tubuh, kulit dan seterusnya. Nah, ini kan sesuatu yang buat kita kejauhan gitu ya di banyak negara developing. Tapi bagi negara-negara develop, ini sudah menjadi isu yang lebih penting. Apa yang mereka makan, komposisi, mereka akan lihat ingredientsnya, mereka akan lihat apa yang menjadi konsekuensi dari proses memasak misalnya palm oil ya, cooking oil dari palm oil misalnya. Ini yang jadi isu yang di kita barangkali isu Uni Eropa merusak ekonomi kita karena melarang ya palm oil kita. Nah, tapi dari sisi mereka kan juga ada penjelasan, ada kekhawatiran tentang isu kesehatan yang barangkali bukan persoalan kita, bukan masalah kita sebagai produsen sawit gitu, tetapi ketika satu sawit ini dikonversi menjadi bahan makanan gitu ya, dan itu kemudian mendapat respon yang berbeda dari pihak sana gitu, karena ada rantai produksi yang cukup panjang yang mereka merasa mereka harus perhatikan setiap incinya gitu. Nah, di negara-negara itu, dari pengamatan saya seperti itu ya, di negara-negara yang maju, mereka peduli dengan proses itu. Ikan saja mereka akan tanya, ini ikan diambil dari mana? Iya, ya? betul ya. Dari kedalaman berapa? Kapal siapa yang dipakai? Siapa yang bekerja di kapal itu? Bagaimana kondisi pekerjaannya? Nah, jadi sudah sampai ke level itu. Nah, kalau kita ya mungkin masih harus bersabar, tetapi tidak boleh lama-lama juga. Kita harus meningkatkan awareness kita terhadap pentingnya ekologi ini, dan khususnya buat kawan-kawan wartawan, termasuk buat diri saya sendiri, ya kita harus memberikan ruang yang lebih besar lagi terhadap isu lingkungan ini. Baik, terima kasih Pak Teguh atas informasi sharingnya juga ya. Tentunya ini akan menjadi perhatian bersama. Kita bersabar biar kita bisa juga nanti seimbang lah dengan negara luar yang sudah mulai berpikir lebih terbuka dan lebih memperhatikan, mengutamakan prosesnya daripada hasilnya ya. Itu penting. Terima kasih Pak Teguh, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi RRI.